Selamat datang di belajarsi.com. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Dalam satu mata kuliah nanti kita akan belajar membuat program menggunakan Java, itu khususnya menggunakan software NetBeans, dan untuk memahami konsep atau paradigma dari pemrograman orientasi objek. Oke. Pada materi pertama ini kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu OOP, Object Oriented Programming. Lalu yang kedua, apa saja sih cakupan materi-materi yang digunakan untuk Object Oriented Programming. Baik, konsep OOP sendiri diawali dari bahasa pemrograman Java. Tujuannya untuk lebih mempermudah dalam membuat program ya dibandingkan secara prosedural atau secara fungsional programming. Jadi OOP ini adalah sebuah konsep baru yang ditawarkan untuk membuat program selain dengan menggunakan prosedural seperti yang sudah kita pelajari saat dasar pemrograman. Kita lihat di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang sudah mengadopsi paradigma atau konsep dari object oriented programming. Yang pertama sekali mungkin sudah banyak yang mengenal Java, khususnya Java ini sudah mengimplementasi konsep OOP sejak awal pertama kali muncul. Kemudian ada Java, kemudian JavaScript, lalu disusul oleh Python. Python juga sudah ada OOP-nya, lalu C++, produknya Microsoft, Visual Studio dan sebagainya. Kemudian ada Ruby, ada Scala, dan yang terbaru-baru akhir-akhir ini adalah PHP sendiri atau PHP sudah mengimplementasi Object Oriented Programming. Jadi hampir seluruh bahasa yang tadinya prosedural atau scripting seperti Python atau PHP lama-lama sudah mengincludekan, sudah memasukkan atau sudah mengimplementasikan konsep Object Oriented Programming. Lalu apa sih penyebabnya Object Oriented Programming ini banyak digunakan? Mengapa harus belajar OOP? Kita sebagai programmer, mengapa sih kita harus belajar konsep Object Oriented Programming? Di sini kita lihat kegunaan dari Object Oriented Programming atau keuntungannya. Yang pertama adalah reusability. Nanti kode program yang kita buat itu bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu mengetik kode program lagi. Kalau dalam bahasa scripting nanti ada tulis lagi, kemudian ketemu lagi, tulis lagi, dan seterusnya. Dalam konsep OOP, sekali tulis saja kemudian bisa digunakan berulang-ulang, dipanggil berulang-ulang, digunakan berulang-ulang. Lalu ada data redundancy agar tidak sama. Jadi ada yang seperti tadi ya, misalnya ada script A, ngapain kita harus buat script A yang sama? Jadi nggak perlu double, kita panggil saja script yang sudah ada. Lalu kode maintenance ya, nanti efeknya akan lebih mudah dibandingkan kita punya script A10 bentuk, kemudian dibandingkan dengan script A10 bentuk lalu melawan script A yang cuma satu bentuk. Tentunya kalau ada update kita hanya update satu saja ya. Yang keempat, security untuk keamanan, lalu desain benefit, keuntungan kita merancang kode program itu lebih mudah, better productivity, ya, meningkatkan produktivitas, lalu gampang, troubleshootingnya gampang. Ini sama seperti kode maintenance ya, mudah karena cuma satu script A saja yang kita modif, kita maintenance. Lalu flexibility di dalam polymorphisme. Polymorphisme ini nanti kita akan pelajari. Lalu yang terakhir adalah mudah untuk memecahkan masalah, problem solving. Kira-kira seperti itu kegunaan dari object oriented programming. Jadi tidak salah jika kita dulu belajar dasar pemrograman, belajar mengenai prosedural ya, dengan flowchart, kemudian belajar function atau functional programming atau modular programming istilahnya. Lalu kita belajar OOP karena untuk proyek-proyek yang besar, kadang kita tidak bisa menghandle proyek tersebut hanya dengan kemampuan kita dalam prosedur programming. Pasti akan banyak file, akan banyak manajemen ya.
manajemen untuk filenya, kodenya, dan sebagainya. Nah, object oriented ini mengakomodir hal kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi untuk yang banyak kita menggunakan konsep atau paradigma OOP itu jauh lebih mudah untuk maintenance. Lalu cakupan apa saja sih materi yang akan kita pelajari di Object Oriented Programming ini? Pada dasarnya Object Oriented Programming itu hanya ada 4 pilar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah inheritance, yang kedua encapsulation, ketiga abstraction, dan keempat polymorphisme. Oke, mungkin nanti urutannya adalah kita akan belajar enkapsulasi terlebih dahulu. Bagaimana membuat kode program itu kita buat seperti dikapsulkan atau dibungkus ya dengan kapsul. Lalu bagaimana untuk diturunkan dengan inheritance, diwariskan kode programnya, kemudian bagaimana nanti hasil dari pewarisan itu berubah variannya, istilahnya berubah varian ya, berubah bentuknya, nanti itu disebut polymorphisme, dan kemudian menjadi lebih abstrak hasilnya, menjadi nanti abstraction kita pelajari. Baiklah, setelah materi ini kita akan coba mengenal bahasa pemrograman Java, bagaimana cara menulis kode program di Java setelah materi ini selesai. Baiklah, kita akan coba untuk membuat program pertama kali dengan menggunakan NetBeans ya, dengan bahasa pemrograman Java. Pertama, kita membuat project baru. Di sini file new project. Lalu pilih bagian Java dan Java application. Kemudian klik next. Selanjutnya beri nama projectnya. Di sini saya kasih contoh belajar 1. Kalian juga bisa mengubah folder di mana project itu akan dibuat. Ini saya biarkan default, lalu klik finish. Setelah project dibuat, maka NetBeans akan memberikan kode program secara otomatis seperti ini. Lalu di bagian, kita lihat dulu ya, di bagian kiri ada project, struktur projectnya, ada folder belajar 1, kemudian ada source package, kemudian ada file belajar 1.java. Ini adalah isi dari belajar 1.java. Di bagian bawah nanti akan muncul output atau nanti hasil dari aplikasi yang kita compile dan kita jalankan, kita run ya. Sedangkan di bagian kiri nanti di sini ada navigator untuk menampung atribut atau behavior. Nanti sama seperti kelas diagram yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, di sini kita lihat di kode program, kita fokus kode program. Di sini ada yang berwarna biru, putih, dan hitam ya. Abu-abu, maaf. Untuk abu-abu sendiri ini hanya komentar, jadi ini untuk dokumentasi programmer saja. Biasanya ditulis untuk kapan dibuat atau petunjuk-petunjuk yang lain ya. Siapa yang membuat, misalkan ada error di bagian mana atau bug di bagian mana, biasanya ditulis di bagian komentar ini. Tapi untuk belajar pertama kali kita hapus saja ini untuk fokus ya, biar lebih fokus. Jika dihapus tidak masalah bagian yang berwarna abu-abu ini ya. Ini hanya komentar untuk bahasa kita sendiri. Baik, di sini kita lihat, jadi setiap dalam pemrograman Java, kode program itu selalu dibuat di dalam kelas ya. Ini ada kelas belajar 1, package adalah nanti yang membungkus kelas tersebut. Jadi package-nya belajar 1 dengan B kecil, lalu di dalam package itu ada yang namanya kelas belajar 1, B-nya besar ya. Package ini nanti bisa terdiri dari beberapa kelas. Kita bisa buat kelas-kelas di bawahnya asal masih dalam satu package. Lalu di dalam kelas sendiri ada public static void main. Ini adalah main utama, metode utama yang nanti kode program apabila aplikasi dijalankan, maka akan mengeksekusi semua yang ada di dalam kode program ini sebagai acuan di awal ya. Di awal program semua yang ditulis di sini akan dijalankan. Baik, untuk menulis pertama kali berarti kita fokus di sini di bagian main. Di antara kurung
kurawal buka dan kurawal tutup. Ini disebut blok program ya, satu blok program. Jadi yang ditulis ini nanti akan dijalankan. Sama seperti dasar pemrograman, sebelum kita menulis program, kita mendefinisikan variabel atau mendeklarasi variabel dengan tipe datanya. Misalkan yang pertama, tipe data yang pertama adalah boolean. Setuju. Ini ada variabel setuju dengan tipe data boolean. Lalu ada setelah boolean ada char, kode. Kemudian ada int, ini angka 1. Ada float sama seperti sebelumnya. Jadi ada tipe data primitif ketiga. Penulisan sama seperti bahasa pemrograman C, tipe data, kemudian nama variabel, lalu ditutup dengan titik koma. Jika ada variabel yang sama dengan tipe data yang sama, kita bisa tambahkan di sini ya. Misalkan angka 4, angka 5, dan seterusnya. Seperti ini. Atau kita bisa buat di bawahnya. Terserah ya. Ini untuk mempermudah. Setelah deklarasi, kita bisa mengeset nilai. Misalkan angka 1 sama dengan 90, setuju sama dengan false, artinya tidak setuju ya, karena dia boolean. Kode sama dengan misalkan B, karena dia char, hanya satu huruf saja, karakter. Kemudian float, tipe data float adalah angka, tipe data float angka 2, misalkan 76,9 F. Maaf, ini kode kutipnya 1 ya, karena char. Lalu double, angka 3 adalah double 99,99. Sama seperti pemrograman C. Untuk mengisi nilainya seperti ini ya. Jika ada float, angka 2 sebagai float, maka diisi dengan desimal, tetapi di terakhirnya ditulis F atau float ya. Untuk mencetak ke dalam layar, kita bisa gunakan sistem out print ini ya, line. Jadi dalam C ada write dan write line, di dalam Java ada print dan print line. Misalkan kita cetak angka 1. Lalu coba compile dan kita jalankan. Sini ada simbol segitiga hijau ya, punya run project. Kita jalankan, hasilnya nanti muncul di bawah 90. Kita juga bisa tambah sama seperti yang lainnya ya. Angka 2, angka 1 tambah angka 2, hasilnya adalah 166,9. Ini juga bisa kita gunakan string di dalamnya. Nilai Anda untuk menggabungkan string dengan angka bisa gunakan plus ya. Ini berbeda, nanti ada angka ditambah angka, hasilnya angka ditambah string, hasilnya gabung ya. Jadi nilai Anda adalah totalnya. Nah, seperti ini, nilai 1. Di dalam void main sendiri bisa juga ditambahkan control structure yang lain. Misalkan menggunakan logika if. If angka 1 lebih dari 70, maka dicetak. Jika angka 1 lebih dari 70, maka dicetak. Sini kita lihat angka 1, maaf, kurang-kurang. Angka 1 karena lebih, maka ini dicetak ya. Tapi kalau kurang dari, saya tulis kurang dari, maka seharusnya tidak dicetak. Nah, tidak ada yang dicetak. Kalian bisa juga mempraktekkan looping ya, while, for, dan for while, sama seperti bahasa pemrograman di C. Struktur bentuknya sama, aturannya sama, hanya nanti sintaksnya sedikit berbeda di preference Java-nya ya, di system out dan lain-lain. Baiklah,
pembelajaran kali ini bisa dicoba. Cut. Demikian pembelajaran pada materi pertama tentang pengenalan Java. Pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kelas dan mengenal aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.